Baik, Shalom. Selamat pagi sahabat Sang Sinar. Puji nama Tuhan. Kembali di pagi yang indah ini dalam perenungan firman Tuhan. Kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Sepanjang malam Tuhan telah menjaga, melindungi akan kehidupan kita. Hingga di pagi yang indah ini Tuhan boleh kembali membangunkan kita dengan kekuatan yang baru, dengan nafas yang baru, sehingga kita boleh menikmati berkat Tuhan hari ini. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita terlebih dahulu merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Firman Tuhanlah yang akan menuntun kehidupan kita. Ketika kita ada dalam masalah, ketika kita ada dalam pergumulan, ketika kita ada dalam berbagai macam kesulitan. Untuk itu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kembali kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk pagi yang indah ini, untuk hari yang indah yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu di pagi yang indah ini Tuhan, oleh karena pertolongan dan campur tangan Tuhan. Engkau telah menjaga, melindungi langkah kehidupan kami dari sepanjang malam dalam tidur kami hingga di pagi yang indah ini. Sungguh kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Di pagi yang indah ini Tuhan, sebelum kami melangkah sepanjang hari ini, Tuhan, kami mau mengawali semuanya dengan kami merenungkan firman-Mu. Karena firman-Mu lah Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Firman-Mu lah yang akan memampukan kami untuk melangkah menjalani hari-hari kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri berbicara bagi kami. Roh Kudus Tuhan, hikmat marifat-Mu Engkau limpahkan bagi kami. Sehingga kami anak-anak-Mu, ketika kami merenungkan firman-Mu, biarlah firman-Mu memberkati langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk merenungkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sungguh luar biasa akan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Sehingga di pagi yang cerah, di hari yang baru, kita boleh terus menikmati akan berkat-Nya. Untuk itu, mari kita bersama-sama membukakan kebenaran firman Tuhan kita yang terdapat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-107, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-31. Perenungan firman Tuhan kita di pagi ini terdapat dalam Mazmur pasalnya yang ke-107, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-31. Baik, saya akan membacakan untuk kita semua. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di laut luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya redah, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Pergumulan yang Tuhan
izinkan terjadi dalam kehidupan kita bukan tanpa tujuan. Tema kita di pagi ini, tujuan Tuhan mengizinkan pergumulan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Berbicara tentang pergumulan, tentunya banyak yang kita gumuli dalam kehidupan kita. Pergumulan yang satu belum selesai, pergumulan yang satu datang lagi. Pergumulan yang satu belum berakhir, pergumulan yang satu lagi ada. Seakan-akan ketika pergumulan itu datang atau ada di hadapan kita, seakan-akan membuat kita stres, depresi, bahkan khawatir dalam kehidupan kita. Tetapi pada pagi yang indah ini, kita mau belajar bersama-sama. Apa tujuan Tuhan mengizinkan pergumulan? Tujuan Tuhan mengizinkan pergumulan supaya kita datang berseru kepada Tuhan. Seperti di ayatnya yang ke-28 berkata, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan kita memiliki pergumulan, memiliki masalah dalam kehidupan kita, mari kita datang berseru kepada Tuhan. Yang artinya bahwa mari kita datang memanggil nama Tuhan. Mari kita datang memohon akan pertolongan Tuhan. Karena apa? Karena kita menyadari bahwa kita memiliki kelemahan. Kita tidak sanggup menyelesaikan pergumulan itu sendiri. Kita tidak sanggup menyelesaikan setiap masalah yang kita alami, yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada saat pagi ini, supaya kita datang berseru kepada Tuhan. Apapun pergumulan yang kita hadapi, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan kita cepat menyerah. Jangan kita cepat lari dari pergumulan itu. Jangan kita cepat putus asa. Jangan kita cepat menyerah dengan keadaan. Karena masih ada Tuhan yang menjadi sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Asalkan kita datang berseru kepada Tuhan. Kita menyadari akan kelemahan kita, karena kita tidak mampu menyelesaikan pergumulan kita sendiri. Biarlah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, di situasi dalam keadaan apapun kita saat ini dengan pergumulan yang berat, yang menekan kehidupan kita, yang membuat kita putus asa dan bimbang. Tetapi mari kita datang kepada Tuhan, berseru akan Tuhan, memanggil nama Tuhan. Mari kita duduk dalam hadirat Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan ini pergumulan saya, Tuhan ini persoalan yang saya hadapi saat ini. Tuhan itu adalah sumber pertolongan. Dia akan menolong akan kehidupan kita ketika kita datang berseru kepada Tuhan. Bukan karena kita punya pergumulan, lalu kita cari orang pintar. Lalu kita pergi ke dukun supaya pergumulan kita bisa cepat selesai. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu bukan jalan keluar yang pas. Tetapi itu hanya membuat semuanya semakin rumit, semakin berat ketika kita menghadapi semuanya. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan kita pergumulan, mari kita datang berseru kepada Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang akan menolong akan kehidupan kita. Mari kita datang senantiasa memanggil akan nama Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang siap memberikan kita jalan keluar.
dan memberikan kita kekuatan ketika kita menghadapi pergumulan demi pergumulan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa tujuan Tuhan mengizinkan pergumulan? Poin yang kedua adalah supaya kita menikmati sukacita. Seperti di ayatnya yang ke-30 berkata, mereka bersukacita sebab semuanya reda dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tujuan Tuhan mengizinkan kita memiliki pergumulan supaya kita menikmati akan sukacita. Di balik penderitaan ada sukacita yang luar biasa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Di balik pergumulan ada sukacita yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun pergumulan yang kita hadapi, di balik semuanya kita akan menikmati akan sukacita. Di balik masalah ada berkat yang Tuhan sediakan. Untuk itu, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, mengapa Engkau mengizinkan saya memiliki pergumulan demi pergumulan? Tetapi mari kita menghadapi pergumulan itu dengan kita datang berseru kepada Tuhan. Ketika kita punya pergumulan, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Ketika Tuhan mengizinkan kita memiliki masalah, memiliki yang namanya pergumulan dalam hidup kita hari lepas hari, bukan berarti Tuhan lepas tangan. Bukan berarti Tuhan membiarkan kita itu untuk kita menyelesaikan pergumulan kita sendiri. Tetapi Tuhan akan selalu menolong dan akan selalu memberikan kita kekuatan. Karena di balik penderitaan ada sukacita yang luar biasa. Di balik masalah ada berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Sehabis hujan ada pelangi yang indah. Begitupun dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, percayalah, apapun yang kita alami saat ini, beban pergumulan yang kita alami, percayalah, di balik semuanya kita akan menikmati sukacita Tuhan. Di balik semuanya kita akan merasakan akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Asalkan kita terus datang kepada Tuhan, terus berseru kepada Tuhan, memohon akan pertolongan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk kita menghadapi semuanya itu. Apa tujuan Tuhan mengizinkan pergumulan? Poin yang ketiga, supaya kita mengucap syukur. Di ayatnya yang ke-31 berbunyi, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sungguh ajaib akan perbuatan Tuhan bagi kita anak-anaknya. Mari kita belajar untuk bersyukur ketika kita punya pergumulan. Bukan kita bersungut-sungut atau menyalahkan Tuhan, atau menyalahkan diri kita sendiri, atau menyalahkan orang lain. Tetapi mari kita mengucap syukur apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Mengucap syukur atas pertolongan Tuhan. Kita mengucap syukur akan pertolongan Tuhan, bersyukur akan kebaikan Tuhan, bersyukur atas kasih Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Biarlah hari lepas hari, bukan di saat-saat tertentu dulu baru kita mengucap syukur kepada Tuhan, tetapi ketika kita di tengah pergumulan, di tengah masalah yang kita hadapi, biarlah kita tetap
mengucap syukur. Karena Tuhan tahu di balik pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, ada rencananya yang indah yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita. Untuk itu, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan merasa kecewa dan putus asa ketika pergumulan itu datang dalam kehidupan kita. Jangan cepat menyerah ketika pergumulan itu silih berganti datang dalam kehidupan kita. Tetapi marilah kita belajar mengucap syukur, belajar berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu, Tuhan lebih mengerti dan memahami apa yang terbaik dalam segala langkah kehidupan kita. Tetaplah setia, jangan goyah, sebab Tuhan sedang menguji kita dan sedang melatih kita. Tetaplah setia dan teguh. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri, tetapi Dia selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita bukan tanpa tujuan. Tuhan punya tujuan yang indah dalam kehidupan kita. Tujuan Tuhan mengizinkan kita pergumulan supaya kita datang berseru kepada Tuhan. Yang kedua, supaya kita menikmati akan sukacita. Yang ketiga, supaya kita mengucap syukur. Biarlah Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan di pagi ini menguatkan iman percaya kita. Mungkin pagi ini Bapak, Ibu, saudara sekalian punya pergumulan, punya masalah. Tetapi biarkanlah firman Tuhan ini menguatkan kita semua. Biarkanlah kita tetap melangkah, terus melangkah bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, memohon akan pertolongan Tuhan di setiap langkah kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Untuk firman Tuhan, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Perenungan firman-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan, yang telah kami renungkan Tuhan. Tuhan Yesus, jikalau Engkau mengizinkan kami memiliki pergumulan Tuhan, ada maksud Tuhan di balik semuanya Bapa. Ajarlah kami Tuhan, untuk kami terus datang kepada Engkau ketika kami punya pergumulan. Ajarlah kami Tuhan, untuk kami terus memohon akan pertolongan-Mu, untuk kami terus menyadari bahwa kami lemah dengan kekuatan kami sendiri. Tuhan Yesus yang baik, tanamkanlah firman-Mu dalam hati kami. Jadikanlah firman-Mu Tuhan sebagai kekuatan yang akan terus menguatkan iman percaya kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu di pagi ini. Saatnya Tuhan kami akan melangkah dengan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam pekerjaan kami, Tuhan terus memberikan kami kekuatan, kemampuan, kesehatan yang cukup. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini, biarlah semuanya berhasil Tuhan dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Oh Tuhan, ini hidup kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari naikkan pujian kita buat Tuhan. Oh yeah. Sebab Engkau layak Tuhan. Ya, Engkau layak.
pujilah Dia, buat namanya mulia, Dia berkuasa selamanya. Ku kan memuji Tuhan selamanya. Mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya. Mari semua tinggikan Dia. Ku kan memuji Tuhan selamanya. Mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya. Mari semua tinggikan Dia. Besarkanlah namanya, pujilah Dia, buat namanya mulia, Dia berkuasa selamanya. Tuhan, sungguh besar Engkau. Oh, ya, besarkanlah namanya. Besarkanlah namanya, pujilah Dia, buat namanya mulia, Dia berkuasa selamanya.